Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di Dapur Medsos tentunya bersama saya Tika Darmawan. Seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, tentunya punya cerita yang sangat menarik untuk kita ulik. Seperti hari ini kita sudah kedatangan salah satu UMKM yang luar biasa ya, ini mengangkat ciri khas Aceh banget dan prestasinya juga nggak main-main ya. Kita langsung sapa aja, sudah ada owner dari Mutiara Songket. Assalamualaikum Kak Ira. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Kak Ira ini adalah owner dari Mutiara Songket. Anak dari Bu Darliana. Oke, yang memang owner meneruskan. Oke, sebelumnya apa kabar dulu Kak Ira? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik ya, di siang yang luar biasa ini ya, masih ini loh, masih mampu untuk menginjakkan kaki ke TVRI. Tapi makasih loh Kak Ira sudah mau hadir di TVRI Aceh, tentunya mau sharing sama kita di sini terkait apa ya, produk-produk UMKM-nya dari Mutiara Songket. Nah, ini kan kenapa sebenarnya kita memilih Mutiara Songket? Nah, ini karena ternyata salah satu produk dari Mutiara Songket ini pernah dipakai oleh Ariel Tatum di acara di Paris Fashion Week. Oke, di Paris Fashion Week tahun 2022 23 ya kalau nggak salah ya. Oke, keren banget. Nah, kenapa itulah alasannya gitu ya. Jadi hari ini kita sebenarnya pengen tanya-tanya dulu deh tentang Kak Ira sendiri. Kak Ira, sebelum memulai usaha songket ini, sebelumnya tuh memang seneng bikin produk seperti ini ya, songket yang terkenal sangat rumit ini, atau ini mau nggak mau terpaksa kecemplung di dalam bisnis ini, gimana Kak Ira? Untuk tahap awalnya Ira belajar itu dari masa SMA itu emang sudah mulai melihat dan melirik orang tua menenun songket itu sendiri. Di situ masih kayak rasanya masih kurang menyukai, maksudnya masih kurang tertarik. Iya. Cuman di situ konsepnya memang ngebantuin orang tua. Iya. Oke, berarti awalnya dari orang tua yang memang sudah menenun songket dari dulu gitu ya. Dan dulu orang tua juga punya satu brand sendiri Mutiara Songket, atau sebelumnya dengan siapa gitu? Orang tua dulu dari kami masih kecil. Beliau belajar di Songket Nyakmu. Muridnya almarhum Nyakmu. Seperti yang kita tahu, Nyakmu ini juga salah satu legend ya di dunia persongketan Aceh ini ya gitu. Dan ibunya dari Kak Ira ini sendiri adalah salah satu muridnya. Dan ilmu itu akhirnya diturunkan ya ke Kak Ira ya, dan baru mulai mencoba-coba tuh di SMA. Di masa SMA itu emang sudah mulai meneruskan, maksudnya mulai coba-coba, kayak masih rumit-rumit gitu. Setelah masa SMA masih belum terlalu suka sama kain songket itu. Karena rumit tadi ya. Berarti awalnya prosesnya ribet ya. Berarti awalnya memang nerusin aja, bukan yang bikin dari awal ya berarti ya. Bukan, cuma terusin menenunnya aja. Kalau nggak dari tahap awal itu enggak. Oke. Jadi memang dari ini berarti ada unsur bukan ketidaksengajaan ya, tapi lebih ke paksaan ya ini. Maksudnya kayak ya udah orang tua gitu ya. Nggak dipaksa juga. Cuman emang suka mencoba gitu. Pada akhirnya seneng gitu ya. Karena itu aja yang dilihat ya. Karena kerajinan itu emang kami suka. Berarti sebelumnya dulu tuh waktu ibu masih nenun gitu ya, dan Kak Ira juga lihat dan coba gitu. Awalnya tuh nyari yang susah, langsung yang susah, atau yang coba yang gampang aja deh nih biar nggak ribet gitu, gimana Kak Ira? Untuk prosesnya sama semua sih. Semua ribet. Semua ribet ya. Jadi nggak ada yang namanya ini lebih susah, ini lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, terus ngikutin orang tua gitu ya, sampai berapa lama itu waktunya ngikutin orang tua? Sampai habis SMA. Setelah selesai kuliah di tahun 2019 barulah dibuat
pembinaan, pelatihan sama Bank Indonesia sama Dekranasda Kabupaten Aceh Besar. Disitulah kami mulai mengikuti songket, pembuatan songket lagi. Berarti ketika ada pelatihan kayak gitu ya dari pembinaan dari Bank Indonesia saat itu, akhirnya bikin brand sendiri gitu. Iya. Di situ baru mulai kepikiran kayaknya bisa berdiri sendiri nih gitu ya. Dan itu mulai dari awal Kak, maksudnya kayak belajar dari awal lagi. Iya, emang dari tahap awal, dari tahap menghani, masukin ke garap, ke sisir, sampai mencoba-coba pembuatan motif, sampai kita menenun sampai selesai kainnya gitu. Aduh, itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk belajar itu dari awal? Kalau untuk Ko Ira emang udah ada dasar dari SMA, udah pernah coba. Jadi waktu pelatihan kemarin itu tidak terlalu lama lah prosesnya, 1 bulan insya Allah udah bisa. 1 bulan? Iya. Untuk bikin kain yang seperti ini? Iya. Gak bisa diterima ini ya, gak bisa diterima ini. Tapi kalau untuk yang awam kayak Tika misalnya belum pernah mencoba sama sekali dan pengen nyobain itu dari awal, belajar dari awal tuh kira-kira butuh waktu berapa lama? Tergantung sih orang yang menerima ilmunya itu sendiri. Nggak semua orang itu sama. Iya. Jadi bisa ada yang cepat, bisa ada yang lambat juga ya, karena keribetan itu tadi ya. Sampai sekarang pun masih ada juga yang prosesnya lama. Ada juga yang cepat gitu. Beda-beda. Boleh. Dan kita cerita lagi tadi terkait dengan pembinaan dari Bank Indonesia ya. Bank Indonesia dan Dekranasda Aceh Besar saat itu membuat satu pelatihan. Dan itu berapa orang Kak yang ikut? Kalau di kelompok kami ada 10 orang. 10 orang. Dan ada 3 kelompok sebetulnya. Ada 3 kelompok dan keseluruhannya itu punya brand sendiri. Iya. Itu rata-rata memang diturunkan oleh orang tua ya, atau memang ada yang baru mulai banget newbie kayak Tika bilang tadi, mungkin awam gitu? Ada yang udah dari Ira udah dari orang tua, ada juga yang awam belajar. Benar-benar awam ya, belajar dari awal. Pertama, belum pernah sama sekali mencoba. Saat itu yang menjadi pematerinya adalah? Kalau untuk yang pematerinya ibu sendiri. Jadi pematerinya adalah ibunya Kak Ira sendiri gitu ya. Jadi mau nggak mau sebenarnya yang lain tuh nggak dapat ilmu yang didapat di rumah nih sama Kak Ira ya. Kak Ira di rumah belajarnya beda lagi ya. Emang dari semuanya sih yang meneruskan itu dari anggota keluarga lebih ramai. Dari kakak, adik, ada juga dari kakak-kakak ipar juga udah berkecimpung di situ. Dan kalau untuk studionya sendiri, maksudnya kayak kita bilangnya, kita sebutnya galerinya gitu, di rumah kah atau punya galeri sendiri Kak? Emang di depan rumah ada tempatnya. Nah, kalau kita kan dulu sering ngelihat ada beberapa mungkin berita atau kita ngelihat beberapa liputan, TVRI juga kayaknya pernah meliput gitu ya, pembuatan kain songket. Nah, itu kan rata-rata memang banyaknya tuh kayak galerinya itu adalah di depan, atau workshopnya itu di rumah ya, di teras rumah, di depan rumah gitu. Dan rata-rata tuh yang kayak di bawah rumah Aceh gitu biasa dijadikan workshopnya gitu ya. Kayak gitu juga nggak sih Kak? Kalau untuk awal pelatihan kemarin gedungnya masih di bawah, masih di lantai. Karena berhubung tahun berapa kemarin banjir, jadi direhab kembali, jadi kayak rumah panggung gitu. Jadi dua fungsi ya, jadi atas bawah bisa digunakan dengan baik. Menarik banget. Jadi berarti ini Mutiara Songket ini akhirnya hadir ketika ada pembinaan dari Bank Indonesia. Iya. Terus setelah ikut pembinaan itu bisa langsung bikin dan jual atau gimana Kak? Atau butuh proses lagi? Waktu awal-awal masih dibuat pelatihan itu kita kan masih bingung. Iya. Selesai kainnya mau dibawa kemana? Iya, benar. Karena kita belum ada pemasaran, belum tahu mau pasarkan kemana. Ditampunglah oleh Bank Indonesia maupun Dekranas, mereka lah yang membantu menjualnya. Jadi hasil dari teman-teman di Mutiara Songket itu akhirnya dibawa ke Bank Indonesia gitu ya, diambil ke Bank Indonesia dan juga Dekranasda Aceh Besar untuk dijual lagi gitu.
Oke. Nah, itu waktu baru-baru mulai Mutiara Songket ini berjalan berarti tahun 2019. Itu udah bisa bikin berapa piece songket ke awal-awal? Kok awal-awal masih emang pemula sekali, masih rame yang baru-baru menenun. Itu nggak terlalu banyak sih, paling 1 bulan itu bareng kalau ada 1 set. Ada juga yang nggak siap dalam 1 bulan. Berarti memang lama. Berarti untuk menyelesaikan 1 songket ini biasanya butuh waktu berapa lama? Kok untuk sekarang sih yang bagian cepat siap 1 bulan, tapi kalau yang prosesnya masih lama 2 bulan atau 3 bulan itu baru siap. Beda-beda. Oke. Lama banget ya ternyata ya. Lama banget itu memang karena prosesnya, memang seribet itukah gitu, dan penggunaan alatnya ya gitu. Karena ada sebagian kan emang nggak kebawa, maksudnya kayak belum terbiasa tangannya. Oke. Biasa kan kalau yang Tika tahu untuk bikin songket ini pakai ATBM ya. Iya, ada juga ATBM. Kalau di Mutiara Songket tuh pakai ATBM atau gimana? Alat tenun ATKT. Alat tenun kaki tangan. Kaki tangan. Oke, berarti ini yang manual gitu ya. Berarti emang kaki tangan gerak dua-duanya. Iya. Wow, ini kan dibutuhkan otak kiri dan kanan harus balance ya ini ya. Kalau enggak kan bisa salah-salah gitu ya. Oke. Udah ada berapa alat sih di Mutiara Songket ini sendiri? Untuk dari pertama itu baru 1 kemarin itu punya orang tua. Sekarang alhamdulillah udah ditambah lagi 9 alat. Jadi totalnya udah 10. 9 alat dari Bank Indonesia. Oke. Jadi gimana ceritanya nih kok bisa ditambahin 9 alat sama Bank Indonesia? Karena dilakukannya pembinaan pelatihan kemarin. Oke. Mereka mengajak, kan songket itu hampir sempat vakum juga kan, hampir sempat punah. Nggak ada yang meneruskan. Iya, gitu. Dan nggak ada yang tertarik juga gitu ya. Apalagi anak muda sekarang. Iya benar. Yang kita tahu yang bikin songket ya ibu-ibu, nenek-nenek mungkin gitu ya. Oke. Terus karena ikut pelatihan itu diberilah alat tenun tambahan. Pertimbangannya Bank Indonesia akhirnya memberikan alat tenun sebanyak 9 alat itu ke Mutiara Songket, kenapa? Karena mau melihat generasi-generasi muda berkembang gitu. Oke, jadi mungkin support dari Bank Indonesia gitu ya, supaya memang Mutiara Songket ini juga bisa bikin atau juga bisa produksi lebih banyak lagi gitu ya. Oke, keren banget ini ya, supportnya luar biasa. Berarti sekarang udah ada 10 alat. Itu termasuk alat yang dari warisan dari orang tua. Itu masih bisa banget dipakai. Masih. Oke. Masih aman. Sekarang berarti udah punya berapa karyawan mungkin ya kita sebutnya, atau penenun, ada berapa penenun? 10 juga masih. 10 ya, masing-masing pegang 1 alat berarti. Karena dia 1 alat 1 orang, nggak bisa diganggu gugat. Nah terus gini nih kan, kadang ada tuh ya kita kayak punya 1 alat apapun itu yang biasa kita pegang, itu biasanya yang udah nempel sama kita. Nah bisa nggak sih kalau si penenun ini ganti-ganti alat gitu, kayak biasa dia pegang yang ini, tiba-tiba nanti dia ganti ke alat yang ini, tuh bisa nggak kayak gitu? Susah sih. Susah ya. Udah kayak kita udah nyaman di tempat sendiri gitu. Jadi memang kayak udah nyatu aja sama alatnya gitu ya. Keren banget. Jadi memang kayak nggak bisa sembarangan juga kayaknya ya. Terus sekarang Kak Ira sendiri tetap masih ikut tenun juga ya? Masih. Bareng sama teman-teman yang lain. Oke. Nah kita mau ngomongin soal motif dulu deh. Sebelum kita bahas Arga Tatum ya. Kita mau ngomongin motif dulu. Untuk motif itu referensinya atau inspirasinya itu dari mana sih Kak? Kalau untuk motif-motif itu emang dari masa-masa almarhum Nyakmu emang sudah ada. Untuk sekarang ada juga motif-motif yang emang motif baru-baru dikembangkan gitu. Kebanyakan motif-motif lama lah. Biasa tuh motifnya motif apa sih? Misalnya kayak harus banget motif pucuk rubung misalnya, atau harus banget motif pintu Aceh atau gimana? Kalau motif pucuk rubung itu setiap kain emang kita selalu pakai gitu. Itu identitas ya. Kalau yang baru yang gimana Kak? Kok yang baru ini contohnya yang kayak baru. Ini itu motif daun sirih. Oh ini. Iya, baru dicoba. Kita coba. Nah ini tetap ya, kakinya itu tetap ini ya, kakinya tetap ada pucuk rubungnya gitu ya. Nah kalau untuk bikin yang kayak gini
apakah waktu ininya sama juga Kak pembuatannya? Lebih lama yang model itu sih Kak. Lebih lama ini. Dan ini kan bahannya kayaknya beda ya? Untuk bahannya sama, cuman bahan ini untuk motifnya yang beda. Benang motifnya ini yang beda ya. Oke, dan ini yang bisa lebih lama buatnya. Apa tuh? Kok ini sebagian siap 1 bulan, kok ini lebih dari 1 bulan. Harganya gimana? Kok harganya juga beda Kak. Ini gimana kalau yang kayak gini? Kok ini 2 juta. Oke. Ini 2,8. Beda, memang kelihatan ya. Jadi kalau mungkin pemirsa atau teman-teman tuh bisa pegang gitu, memang ini beda gitu. Karena benangnya juga beda ya Kak ya. Benang untuk motifnya beda. Mungkin kalau untuk bahan dasarnya sama. Tapi untuk motifnya itu memang benangnya beda gitu. Kalau ini pakai benang apa ya namanya, emas ya, benang kristal. Iya, benang emas ini kristal yang warna tembaga. Nah, ini juga yang dicoba untuk KKI tahun ini. Oke, KKI di Jakarta. Karya Kreatif Indonesia bersama Bank Indonesia juga. Oh wow, nih tuh mewah banget ya. Warna apa tadi Kak? Warna hitam, cuman untuk benang emasnya warna tembaga. Wah, mewah banget ini, asli mewah banget. Jadi ini nanti yang akan diikutkan di ini yang tahap kurasi kemarin. Oke, wow, keren banget. Nah, ini kan memang seperti yang kita tahu bikinnya sulit gitu ya, ribet. Bukan sulit, mungkin kalau sulit untuk orang-orang yang udah biasa sih ya biasa aja gitu ya. Tapi Kakak sendiri berapa lama sih membutuhkan waktu dari pemula sampai jadi expert tuh, kayak berapa lama gitu dari awalnya ada ribet banget nih sampai sekarang kan kayaknya udah nyaman aja nih, aman nih gitu tuh berapa lama? Kok dulu untuk proses pengerjaannya itu nggak siap 1 bulan sih. Masih kayak ada rasa-rasa gimana ya, rasa-rasa males ada juga. Males itu mungkin karena keribetan dan lama banget siapnya ini ya. Untuk sekarang alhamdulillah udah lumayan karena cuannya juga gitu ya. Tapi gimana sih Kak kalau kita ngelihat bisnisnya nih ya, bisnis di Songket ini sekarang gimana? Kalau dulu kan tadi kan sempat kita bahas bahwa dulu tuh kan hampir sempat ditinggalkan, bahkan orang tuh kayak lupa gitu ya Songket Aceh ini semewah itu gitu. Sekarang kalau Kakak ngelihat bisnis Songket itu gimana? Apa udah mulai bangun lagi gitu? Apa udah mulai untuk lagi? Sekarang Ira lihat sih udah lumayan berkembang kembali ya. Daripada dulu yang udah hampir vakum. Sekarang alhamdulillah udah ini kembang lagi. Persaingan gimana Kak, persaingan? Persaingan aman-aman aja sih. Maksudnya apakah banyak nih juga kompetitor gitu, atau memang saat ini Mutiara Songket nih masih the one and only nih gitu? Kok kita persaingan kita lebih kayak mana ya? Kok persaingan nggak ada sih. Cuman kita lebih ke mengeluarkan model-model terbaru gitu. Berarti ide-idenya harus upgrade gitu ya, lebih jangan yang itu terus jangan cuma dibedain warna tapi untuk motif, ide dan lain-lainnya tuh nggak upgrade gitu ya. Jadi memang berarti kita dituntut untuk selalu kreatif kalau gitu ya. Terus gimana cari ininya Kak, referensinya? Kalau tadi mungkin ada motif-motif yang udah ada dari lama dimodifikasi, tapi untuk motif-motif baru tuh biasa nyari apa sih referensi atau nyari inspirasinya tuh apakah harus kita main ke gunung dulu deh gitu ya untuk bisa nyari inspirasi atau gimana gitu? Enggak, kita lihat di halaman rumah aja kita, lihat di situ apa yang kita cocok kita buat motif, kayak bisa dari daun-daun maupun dari bunga gitu. Kayak daun sirih ini kan kayaknya belum kebayang ya, maksudnya tiba-tiba dia udah jadi motif aja gitu ya. Kita nggak kebayang itu akan bisa jadi salah satu inspirasi untuk dijadikan motif gitu ya. Untuk proses motif itu sendiri kita harus gambar dulu di kertas, baru kita coba di kain gitu. Oh gitu, jadi emang harus di sketsa dulu ya. Oke. Nggak langsung kita ceplak gitu. Supaya memang bentuknya itu bagus juga gitu ya. Iya, karena kalau misalnya teman-teman bisa lihat lebih dekat ya, dari dekat ini kan dia bentukan daunnya itu memang bukan yang cuman garis aja, tapi memang ada kita bilangnya kayak reliefnya juga di sini ya, kayak motif yang ngebentuk dia jadi daun, tapi ada
apa sih istilahnya jarak spasinya itu juga dibentuk ya ternyata ya. Itu dihitung dari kotak-kotaknya kan Nah, untuk motif itu. Ternyata bukan sembarang bikin bentuk daun guys ya, bukan gitu. Nah gimana dengan songket yang benang kayak gini Kak? Kalau ini apa digambar juga atau gimana? Untuk motif sama semua. Oke. Ini nggak kebayang ya, maksudnya kan kalau ini rapat-rapat banget ya nih, rapat-rapat banget gitu kan. Cara bikinnya ini kayaknya harus nungguin Kak Ira bikin supaya tahu ya ini cara buatnya gimana. Tapi Tika penasaran ini deh, gimana pertama kali mutiara songket ini ditemukan oleh seorang Didit Maulana gitu? Mungkin direkomendasi oleh Bank Indonesia itu sendiri. Oke, saat itu mungkin ada acara gitu? Di Bank Indonesia. Pas nyampe langsung berkunjung ke Mutiara Songket. Oke, jadi Mas Diditnya pernah langsung ke Mutiara Songket gitu untuk melihat langsung ya? Iya. Oke, dan biasa Mas Didit itu sendiri ngorder untuk apa sih, untuk acara-acara ada acara-acara fashion show, ada juga untuk ada pesta gitu jadi juga. Oke. Gimana sih ceritanya sampai akhirnya songket dari mutiara songket ini dipakai oleh Ariel Tatum di Paris Fashion Week saat itu? Ya di saat Mas Didit datang ke Mutiara Songket, beliau membeli kain songket di Mutiara Songket. Habis itu mungkin didesain untuk baju Ariel Tatum di acara di Paris Fashion Week. Oke, dan itu Kak Ira sendiri tahu nggak sih kayak misalnya itu memang requestannya Ariel Tatum atau memang Tidak. itu dari Mas Diditnya sendiri gitu ya? Tidak tahu. Oke. Kami lihat langsung di IG beliau. Oke. Wow. Jadi kayak apa perasaan Kak Ira saat itu kayak tahu ternyata nih songket jauh banget nih perginya gitu ya? Bangga gitu. Ya. Kebayang nggak sih akan ada di posisi seperti ini? Enggak sama sekali. Enggak. Kenapa bisa nggak kebayang gitu? Emang nggak kebayang sama sih sekali. Sampai setelah kain songket ini dipakai Ariel Tatum, alhamdulillah udah banyak pengunjung ke Mutiara Songket. Oke, jadi semua penasaran juga mungkin ya, yang mana, di mana bikinnya, belinya di mana gitu. Untuk teman-teman tahu ini ya motif yang dipakai oleh Ariel Tatum saat itu di Paris Fashion Week dengan warna yang berbeda ya. Kalau ini hitam. Ini warna marun nih Kak. Manggis, ini warna manggis. Nah, sedangkan yang dipakai Ariel Tatum itu adalah warna hitam, tapi ini motifnya ya. Iya. Oke, ini coba kalau Tika yang pakai jadi berubah kayak Ariel Tatum nggak ya kira-kira ya? Oke, jadi ini salah satu motif yang dipilih sama Mas Didit. Setelah sempat viral banget ya motif Aceh itu dipakai oleh Ariel Tatum di acara yang luar biasa di negara orang pula gitu ya, dimana memang fashion dunia tuh ngumpul di situ ya. Ada yang berbeda nggak sih Kak? Misalnya kayak orderan jadi lebih banyak gitu-gitu ada? Iya Kak. Orderannya alhamdulillah udah lumayan banyak sih. Udah banyak pengunjung yang order songket pun udah lumayan banyak. Oke. Biasanya kalau teman-teman yang order itu emang dari Aceh juga atau dari luar Aceh? Ada sebagian dari Aceh, ada juga yang dari luar juga. Oke. Kayak dari Jakarta, ada juga dari Kalimantan, Sulawesi, banyak. Oke. Dan biasanya itu untuk apa nggak tahu ya? Maksudnya kayak nggak tahu juga. Oh, tapi mereka pengen aja pakai songket Aceh gitu. Oke. Dan mereka cerita nggak sih kayak ketemu mutiara songket tuh di mana atau rekomendasi dari siapa gitu? Kebanyakan sih mereka cek di medsos sih. Oh iya kayak benar. Di Instagram gitu. Berarti sejauh ini Mutiara Songket ini masih berjalan dan masih menjadi binaan, salah satu UMKM binaan juga. Iya. Dari Bank Indonesia. Iya, sampai sekarang masih terus berjalan ya. Berarti ini waktu itu ikut kayak WUBI gitu juga nggak sih Kak? Kak WUBI kami belum enggak ya. Oh berarti memang binaan ya. Berarti memang binaannya Bank Indonesia saat itu. Oke, keren banget ya. Jadi ini yang memang kita sebenarnya selama ini patut berbangga gitu, karena ternyata songket Aceh mainnya udah jauh banget dan yang bikinnya ada di depan kita sekarang gitu kan. Dan sebenarnya kita pengen mungkin lebih ke penasaran juga ya gitu saat Kak Ira bikin songket ini dengan motif ini motif yang baru Kak atau motif memang sudah ada? Emang sudah ada dari masa orang tua belajar. Motif apa sih ini Kak? Bungong Kepula. Oke. Nah jadi kalau untuk yang kayak gini tuh
sebulanan juga bikinnya Kak? Kalau untuk prosesnya lebih cepat yang model ini daripada yang tabur. Oh, ini yang ini motifnya proses pengerjaannya emang motifnya di atas yang rapinya. Kok ini prosesnya terbalik. Oh, makanya gitu. Lebih lama ini, lebih mahal yang ini. Yang ini ya, berarti kata Kak Ira lebih susah, lebih lama yang ini prosesnya dan lebih mahal yang ini ya. Jadi jangan tanya kenapa mahal ya, karena prosesnya juga lama banget ya, seribet itu. Untuk bahan baku Kak, nah untuk bahan baku pembuatan soket ini sendiri mudah didapat nggak di Aceh atau gimana? Kalau untuk motif yang kristal ini kita PO dari luar. Oh, jadi memang nggak ada di sini? Enggak, kok yang ini nggak ada. Kok ini kita beli emang di daerah kita sendiri. Ini beda berarti yang kristal ini sama juga dari luar. Oke. Ini yang beda. Ini yang beda. Ini ada di kita. Iya. Berarti untuk bahan baku menurut Kak Ira sebenarnya saat ini masih sulit atau gimana? Kalau untuk bahan baku yang lebih bagus lagi itu masih sulit sih. Sulit ya. Memang kurang ya di kita ya. Memang harus order luar. Kalau bahan baku yang benang katun gitu, warna alam itu masih susah kita dapatkan. Oke, jadi makanya kendalanya mungkin itu ya, untuk mendapatkan bahan bakunya agak harus jauh gitu ya. Apalagi sih Kak kendalanya dalam usaha songket ini sendiri, bisnis songket ini sendiri? Kalau kendalanya lebih dari nggak ada sih kok kendala yang terlalu berat nggak ada ya, mungkin kendala-kendala biasa lah ya. Kalau untuk SDM gimana Kak? Kita kurang atau sebenarnya banyak gitu? Untuk SDM, untuk orang yang bisa ya kita bilang penenunnya gitu, susah ya. Susah kita dapat karena para anak-anak muda sekarang ini kayak nggak mau gitu, nggak mau membuat songket karena prosesnya yang terlalu rumit, lama, disitulah. Makanya yang dibutuhkan di sini memang anak-anak muda yang sabarnya itu besar ya. Kalau yang sabarnya kayak tisu dibelah 7, jangan coba-coba ya. Nggak akan selesai nih songket gitu. Kalau ada orderan ya Kak ya, kalau ada orderan bisa 3-4 bulan ya, itu yang udah expert ya bisa segitu. Gimana yang males gitu. Tapi gimana sih Kak, mungkin tips nih ya untuk teman-teman yang kan pasti ada ya dalam prosesnya bertahun-tahun ngerjain ini, pasti ada rasa kayak capek males gitu. Gimana sih Kak untuk menghandle itu? Untuk kami sendiri sih ada juga timbul rasa malas sekali. Kalau kita lagi malas, mending kita nggak usah, jangan pegang dulu gitu. Jadi udah mau semangat baru kita proses pengerjaan kembali. Apalagi gitu. Mengingat customer udah nunggu ya. Mengingat targetnya udah harus dikejar gitu ya. Jadi mau nggak mau ya semangat lagi ya. Iya kayak di sini nih kan ada katalog ya, katalog dari Mutiara Songket ya. Nih kayak gini. Nah, ini waktu kapan nih Kak? Waktu mau ikut business matching kemarin kita buat. Di tahun kemarin. Oke, business matching. Ini hasilnya apa nih dari business matching ini sendiri? Langsung laku keras ya? Langsung kita ketemu bayarnya? Cuman kita cari buyer aja gitu. Oke. Dan kebanyakan kalau dari luar negeri nih, negara mana yang cuman belum sih, cuman kita ikut business matching. Business matchingnya mana tahu nanti ada yang kenal kita ya. Sebenarnya business matching ini bagus untuk membuka link baru gitu. Jadi customer kita nggak cuma dari dalam Indonesia. Oh gitu. Oke. Nah selain itu berarti kan kalau di Mutiara Songket ini memang khusus membuat bahannya aja ya. Maksudnya kayak kain songket meterannya gitu ya. Berapa ini sih Kak panjangnya ini besarnya? Untuk panjangnya untuk kain 1,80 meter. 180. Untuk lebarnya 90. Oke, itu untuk memang satu jenis ini ya, satu model ininya ya. Iya. Oke. Jadi memang kalau kita ngelihat di katalognya di sini juga ada pencapaian dari Mutiara Songket seperti yang kita udah bahas tadi dalam di dunia fashionnya, di mana produk songketnya ini dipakai oleh Ariel Tatum di Paris Fashion Week yang berlangsung di 27 September 2023 ternyata ya. Ini ada apa ya, misalnya kayak Mas Didit itu sendiri masih sering order juga nggak?
sampai sekarang masih. Oke. Berarti mungkin masih di desain mungkin ya, dirancang juga untuk gaun-gaun lainnya mungkin ya gitu. Keren banget sih. Baru-baru juga kemarin udah dibuat pengiriman ke Mas Didit. Oh wow, kita jadi tahu nih ya seorang desainer Indonesia aja tuh pakai dari produk dari Mutiara Songket sendiri. Di sini juga nih ada kayak Aureli ya. Ini acara apa ya, Kak? Itu acara 17 Agustus. Oh, di istana waktu itu. Wow. Jadi memang songket dari songket-songket ini memang ternyata perginya dan mainnya udah jauh ya. Untuk artis-artis aja udah pakai juga, kayak Chan Kelvin, Oke. Hari Friza juga. Oh, yang baru-baru nikah kemarin ya. Oke. Rata-rata memang mungkin gini ya, artis-artis yang punya keturunan Aceh gitu ya, yang ada rasa pride-nya untuk pakai songket kita ya. Oke. Nah, terus kalau untuk pemilihan warna itu ada pertimbangan khusus nggak, Kak? Kayak kita misalnya untuk songket ini nggak cocok nih warna kuning misal, atau ada warna-warna tertentu yang nggak cocok untuk songket gitu? Ada juga sih kayak kuning. Sebetulnya kan warna songket Aceh itu merah, kuning, hijau. Iya. Tapi kalau kita pakai yang kuning, kita pakai benang emasnya warna kuning juga, gold juga. Iya, mati dong ya. Mati gitu, Kak. Jadi makanya ada warna-warna yang kita pilih juga gitu ya. Kalau sekarang tren songket lagi warna apa sih, Kak? Banyak sih, lebih kok yang best seller warna ini sih, warna manggis. Manggis ya. Oke. Ini memang selain best seller juga karena dipakai Ariel Tatum tadi ya. jadi makin banyak yang order gitu. Dan kalau untuk bikin biasanya tuh yang pesan emang yang bilangnya yang dipakai Ariel Tatum gitu, gimana sih, Kak? Iya, kalau emang dari awal-awal itu mana yang motif yang dipakai Ariel Tatum. Berarti nanti di galeri itu memang ada pajangannya ya, Kak? Maksudnya kayak beberapa contoh produknya gitu. Kira-kira kita bisa milih yang mana gitu ya? Iya, emang dipajang di dalam. Terus siapa lagi nih, Kak, yang pernah berkunjung ke Mutiara Songket mungkin yang ya bikin Mutiara Songket ini jadi lebih banyak dikenal oleh orang lain? Untuk saat ini lebih ke Mas Didit sih. Oh, memang kehadiran Mas Didit ini merubah banyak hal gitu ya. Jadi benar-benar bisa dibilang ngebantu juga ya, Kak ya? Iya. Bantu penjualan juga ya. Oke. Kalau ke Mas Didit harganya bisa beda nggak, Kak? Untuk kami sih sama ya. Semua. Oh, kecuali Mas Didit yang jual lagi ya. Itu baru harganya nggak tahu nih gitu ya, nggak tahu bisa makin besar gitu ya. Nah, terus juga ini kan kita juga ngelihat kayak pameran-pameran gitu. Mutiara Songket juga ikut, Kak, pameran-pameran? Iya, untuk pameran-pameran kami juga ikut. Ini bulan 8 ini tanggal 7 ikut ke Jakarta KKI. Setiap tahun. Setiap tahun ya Mutiara Songket. Itu diikut sertakan oleh Bank Indonesia atau biaya sendiri? Emang dari Bank Indonesia, tapi ada proses kurasi juga. Jadi memang yang kira-kira pantas diikut sertakan ya, diikutkan di KKI itu sendiri gitu ya. Susah nggak sih, Kak, dalam proses kurasi itu sendiri? Ada target-target yang harus dipenuhi nggak? Susah-susah nggak ya? Gimana tuh, cerita dong sama kita. Dari proses kurasi itu dari disuruh buat dari bahan-bahan yang belum pernah kita coba gitu. Jadi kayak bukan modifikasi juga ya, kreasinya dituntut ya, kreatifnya yang dituntut. Iya, untuk warna-warnanya kok Aceh biasanya lebih warna cerah. Disuruh ke warna-warna yang soft gitu. Mungkin ngikutin pasar juga ya. Iya, yang cerah-cerah juga tetap tampilkan. Yang untuk yang soft juga gitu. Terus apa lagi tuh, Kak, yang persyaratannya, maksudnya kayak apa tahap yang harus kita lewati untuk bisa ngelewatin kurasi ini? Beda-beda sih, setiap tahun itu beda-beda proses kurasinya. Kalau tahun-tahun yang udah apa aja yang disuruh? Yang tahun yang udah yang model ini. Makanya berbeda ya. Oke, jangan yang bling-bling semua, disuruh buat yang simple tapi mewah gitu. Karena ini mau dipakai casual juga oke ya. Kalau yang modelnya kayak gini yang ungu ini ya, dipadu-padankan dengan sesuatu yang atasan yang lebih casual mungkin, atau dibikin lebih casual juga oke banget juga ya, karena bahan dan juga benangnya ya, Kak ya, serta warna ya, pemilihan warna ya. Oke, berarti
proses kurasi ini yang harus dilewati dulu ya. Kemarin berarti lulus ya proses kurasinya. Oke, apa itu tugasnya waktu itu Kak? Disuruh buat disuruh coba ke yang tembaga, motifnya warna tembaga, ada juga disuruh buat ke yang soft warnanya gitu. Suruh kembangkan motif-motif baru juga. Kalau gitu biasa berapa lama nggak tidur tuh? Berapa malam nggak tidur untuk nyari inspirasi itu Kak? Ya maksudnya kayak serumit itu Kakak merasa untuk proses kurasi ini harus fokus yang luar biasa, atau sebenarnya nggak apa-apa nih bisa kita jalanin nih gitu? Ya fokusnya tetap sih. Alhamdulillah udah selesai. Buktinya terbukti ya bahwa akhirnya memang lulus kurasi juga gitu dan bisa ikut pameran ya. Berarti itu dipilih oleh Bank Indonesia. Nah yang lulus kurasi itu ya ada ininya juga ya, ada coachnya gitu ya, yang milih atau gimana? Itu yang kurang tahu juga. Oke. Jadi nanti ada berapa ini Kak UMKM yang ikut nanti? Untuk tahun yang lalu cuma 2 UMKM, sekarang udah 4 tahun ini. Udah 4 dari Aceh. Iya. Dan Mutiara Songket salah satunya. Iya. Wow, keren banget ya. Berarti apa ya, bisa dibilang untuk proses pembuatan dan juga untuk ikut pameran ini kan berarti harus ada yang dipajang gitu ya. Itu berarti persiapannya berapa lama? Dari awal-awal itu udah persiapan sampai sekarang masih supaya kita stoknya banyak. Iya, karena kan biasa kalau pameran gitu kan ketika orang mau kan kita harus yang ready ya gitu. Orang kan pengen lihat barang dan bahan ya. Tapi ada juga nanti sampai sana ada yang nggak ada warna yang mereka mau, bisa PO juga gitu. Berarti bisa request juga ya? Iya, bisa request warna maupun motif. Kalau kita ngelihat di Instagramnya Mutiara Songket nih kayaknya sering ada kunjungan kerja juga ya kayaknya di Mutiara Songket ya. Oke, biasanya tuh apa tuh agendanya Kak? Beda-beda sih, nggak sama semua. Jadi memang karena udah lumayan dikenal juga ya, dan mungkin apa ya, bisa dibilang penasaran juga ya dengan proses pembuatan, karena ini yang memang nggak bisa didapat atau dilihat dengan mudah gitu kan. Kayak kita harus pergi dulu nih ke galerinya, pergi dulu ke workshopnya. BTW workshop Mutiara Songket ini ada di Gampong Krungkale, Kecamatan Darussalam. Oke, dan ini boleh didatangin oleh masyarakat umum Kak? Boleh. Ada nggak sih selama ini yang ketika kalian lagi nenun ada yang nonton gitu? Ada sih. Ada ya, oke. Rame kok. Iya, dan itu biasa dari masyarakat sekitar atau justru orang luar yang datang? Orang luar ada, masyarakat ada juga, yang bagi orang-orang yang penasaran proses pembuatan kain itu sendiri. Oke. Jadi memang ditontonin juga ya Kak. Kita kira nggak ditontonin lagi nih, rupanya tetap ada yang nonton juga ya. Kan orang pada penasaran prosesnya kok bisa dari bahan dasar benang bisa jadi kain gitu. Berarti memang ini awalnya semuanya benang ya? Iya. Bukan udah ada dasar kain terus baru enggak ya? Memang bahan dasarnya dari benang, kita susun dulu benang itu, kita hani. Iya. Baru kita masukin ke garap itu untuk naik turun benang. Iya. Oh, yang biasa gini ya? Gini. Itu untuk sisir. Oh, itu sisirnya. Untuk garap, untuk pijakan kaki. Oke. Berarti benangnya juga disusun gitu. Ini pertanyaan orang awam nih ya Kak ya. Gimana bisa tahu susunannya sampai nanti jadinya bermotif kayak gini? Nah gitu. Emang kami udah tahu sih. Iya, gimana? Udah tahu gimana gitu ya Kak? Susah juga kita jelasin kalau tidak ada alatnya juga gitu. Tapi memang udah kebentuk di situ ya. Kayak maksudnya nih susunan ini kita udah tahu bentuknya akan gini gitu ya. Di benang kita buat motif di atas benang. Oh, I see. Oh gitu. Iya. Makanya kita tahu gitu ya. Ya lagi-lagi kalau nggak ada keahliannya sih nggak bisa juga gitu ya. Bukan mentang-mentang tahu kebayang tapi bisa nggak juga ya. Dan kalau ini bahan dasarnya memang udah ada. Iya, emang udah ada di sini. Oh, baru di tenun ininya gitu ya. Oke. Berarti bukan dari awal ya bahan ini ya. Kalau yang ini ya Kak? Sama juga. Oh, sama juga. Dari benang. Ini dari benang juga. Wow. Takjub ya kita ya. Luar biasa. Prosesnya lebih lama ini. Iya. Tebal lagi ini kan. Maksudnya kayak lumayan tebal gitu. Dan ngebayangin bikinnya ini, ya Allah, moodnya ini gimana ya, cara ngontrol moodnya ini ya. Penasaran banget ya. Dan kita juga kan
ngelihat nih di beberapa acara-acara biasa memang mungkin khusus Aceh Besar juga ya, Mutiara Songket juga ikut hadir gitu ya, ikut apa sih ya, kalau ada pameran ada ini juga ikut. Nah biasa Kak kalau ikut-ikut pameran gitu lebih banyak orderan ketika ikut-ikut pameran atau memang orderan itu datang sendiri? Lebih banyak ketika yang datang sendiri gitu? Lebih banyak untuk orang yang datang langsung sih orderannya. Kok kita ikut pameran-pameran apalagi di daerah kita sendiri, itu lebih banyak orang penasaran. Bukan karena mau beli ya, tapi ada penasaran. Juga sebagian, tapi lebih ke penasaran prosesnya. Kecuali kita ikut pameran di luar itu baru orang lebih ke hasilnya ya kalau pameran di luar ya. Oke. Berarti sekarang Ibu Kak Ira sendiri itu tetap masih nenun juga atau udah bareng Kak Ira nih di Mutiara Songket? Iya tetap nenun, semua nenun. Tetap semua nenun ya. Berarti kalau kita mau bilang generasinya Nyakmu itu udah generasi ketiga ya. Berarti dari Nyakmu tadinya legendnya Songket Aceh, terus ibunya Kak Ira, lettingan ibunya Kak Ira gitu ya, terus ke Kak Ira sendiri. Walaupun memang pada akhirnya bikin brand masing-masing gitu ya. Oke. Nah ini kalau untuk ini juga sering dipakai nggak sih Kak, kayak untuk acara pemilihan Putri Indonesia Aceh gitu-gitu ada dipakai juga nggak? Ada sih, ada. Oh ya, tapi itu udah didesain berbentuk, dibikin udah bentuk baju gitu ya? Kayak itu ada Putri Indonesia Aceh, dari Aceh tapi ikutnya di Jakarta. Insyira. Oh iya Insyira. Oke, itu yang pakai salah satu songket dari Mutiara Songket juga ya. Oke, keren banget sih memang karena untuk bisa bikin songket ini sendiri kan seperti yang kita bahas tadi memang butuh waktu yang lama. Jadi memang kalau pakai songket ini pride-nya beda dia ya. Ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Apalagi kalau orang yang bikin, tapi Kak Ira kan sebagai yang bikin itu suka pakai juga nggak sih? Ada kayak contoh. Nah, tuh yang langsung dipakai hari ini. Ini outer ya Kak? Iya. Outer yang dipadukan dengan songket gitu ya. Oke. Tapi bikin juga nggak sih Kak kayak gini atau untuk sendiri aja? Ada juga yang sisa-sisa dari kain ini. Dibikin ini ya. Oh, berarti bisa order juga? Bisa. Oh, bisa. Tuh berarti boleh deh Kak untuk Tika nanti ya kalau ada acara gitu ya. Boleh nih langsung Kak Ira bikinin gitu ya. Ya, kalau yang kayak gini biasa ada yang orderan yang kayak gini juga nggak Kak? Kayak misalnya outer atau apa gitu? Untuk ini bajunya emang baju sendiri, cuman ditambah songket sama songket aja. Dan ada nggak yang order kayak gitu misal atau dengan baju sendiri paling tapi pengen ditambahin? Kami buat ini aja sisa-sisa songket itu, tidak buat outer gitu enggak. Berarti sisa songket yang masih bisa diolah sendiri, diolah lagi ya. Oke. Keren banget. Jadi nggak ada yang sia-sia ya Kak, nggak ada limbahnya ya. Nah, kalau kita ngomongin kan limbah fashion ini kan luar biasa nih katanya, banyak banget dan memang apa ya, susah ini juga diolah dan lain-lain gitu. Kalau songket ini sendiri ada limbahnya juga nggak sih Kak? Untuk limbahnya nggak ada justru ya kalau songket untuk ya. Untuk benang sisanya bisa dipakai untuk ini. Oh, ini apa namanya ya? Bulu selendang kayak rumbai gitu lah. Iya, rumbai. Oke, jadi sisa benang bisa dipakein ini ya. Jadi memang nggak ada limbahnya sih kalau untuk bikin ini ya. Iya. Keren banget ya. Jadi kayak jadi pengen pakai ya. Ini kayaknya matching sama ini nih, baju Tika tuh matching ya kan. Langsung pakai nih tiba-tiba di Aceh Fashion Week ya. Di Aceh Fashion Week. Kak, tapi sejauh ini sampai saat ini udah ada nggak sih Kak mungkin teman-teman atau anak-anak sekolah yang datang yang pengen ikut kursus istilahnya gitu di Mutiara Songket? Kok yang mau ikut kursus sih belum. Ada juga sebagian yang tanya apakah ada dibuat kursus. Ada sebagian yang mau ikut. Karena gimana kita tuh? Keterbatasan alat. Karena kan satu alat itu satu orang. Kok kita ganggu gugat rusak nanti kainnya gitu. Kecuali emang ada alat kosong bisa kita buat. Kita pakai itu ya. Karena memang karena seperti yang kita bilang tadi, satu alat satu orang ya bisa mengganggu proses produksi ya, yang harusnya tadi mungkin sebulan beres gitu ya, tapi karena harus ada pelatihan apa sih kayak ngajarin yang lain jadi lama gitu. Tapi kepikiran nggak sih Kak untuk bikin pelatihan ya, apa sih istilahnya kayak kursus lah gitu?
Belum sih. Kenapa nih? Ilmunya kan boleh diturunin ya. Boleh. Ya, tapi kenapa nih Kak belum kepikiran? Karena belum terlalu gimana ya. Masih kurang. Ada juga sebagian anak muda, ada juga yang masih belum ada yang mau. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya Kakak sendiri harapannya nih, maksudnya pengennya penenun nanti itu dari anak-anak muda atau ya udah deh yang ada-ada aja gitu, gimana Kak? Pengennya sih dari anak-anak muda sih yang mau meneruskan songket itu sendiri. Kalau nggak diterusin memang bisa punah banget ya, maksudnya kayak tiba-tiba hilang aja gitu ya, karena nggak ada yang bisa bikin lagi ya. Kok kami aja kok dari orang tua kita nggak meneruskan, bisa jadi punah juga sih. Iya, benar. Sangat disayangkan sih memang kalau pada akhirnya tradisi budaya songketnya hilang. Iya, hilang. Apalagi kita tahu sebenarnya semewah apa ya songket Aceh ini, juga sebagus apa gitu, yang orang-orang tuh penasaran, pengen banget juga padahal pakai songket Aceh, dan pride itu bisa beda banget gitu ya. Nah, kalau untuk songket-songket ini Kak, di setiap daerah tuh kayak bahan dan lain-lain sama? Yang ngebedain hanya motif atau gimana? Daerah mana itu? Daerah di luar Aceh maksudnya. Kan ada juga kan di luar Aceh yang bisa songket Padang misalnya, songket mana gitu. Mungkin dari bahan sama motifnya itu beda-beda mungkin. Bahan bisa beda juga berarti ya. Kok dari daerah luar mungkin bahan mereka lebih bagus lagi karena emang ada pewarna alam atau apa. Kok di kita kan belum ada. Oke. Sedangkan kita berarti untuk pewarnanya gimana nih Kak? Masih secara alami atau gimana untuk ini benang? Emang benang dijual gitu. Oh, benang yang ada ya. Sedangkan emang sudah ada warna. Sudah ada warnanya. Sedangkan kalau di tempat lain mungkin warna itu bisa dibikin ya Kak ya? Iya. Dari warna benang katon, warna dasarnya putih bisa diolah gitu. Oh iya, soalnya Tika pernah lihat beberapa VT gitulah ya, kayak di TikTok dan lain-lain, itu ada cara bikin benangnya tuh jadi warna yang sesuai customnya. Ya benangnya di custom lah warnanya gitu ya, nggak dengan benang yang udah ada warnanya gitu ya. Cuman resiko di pewarna alam bisa berubah warna dia. Oke. Jadi nggak selalu sama ya warnanya. Kalau kita order misalnya berapa kilo gitu, nggak cukup, kita order lagi, itu bisa jadi beda warnanya. Karena proses pencelupannya kan beda, nggak sekalian gitu maksudnya ya. Oke. Oh iya benar ya juga ya. Jadi bisa, tapi justru kan lebih otentik ya, maksudnya kayak nggak sama orang gitu ya kan, bisa beda banget. Cuman kalau mau seragaman baru susah ya. Ini yang resikonya kalau kita ada yang pesan songket nggak cukup benang, kita order benang lagi, itu resikonya setengah-setengah bener. Nanti kan customer pasti nanya kayak kenapa kenapa benang ini, kenapa yang ini warnanya ini, yang itu warnanya beda gitu ya. Tapi pernah kejadian nggak kalau kayak gitu Kak? Di kita belum. Enggak ya, karena kita memang masih pakai benang alami yang ada ya, benang yang ada. Tapi Kakak pernah tahu ada cerita yang kayak gitu? Ada, maksudnya pernah tahu pernah juga lihat dengar gitu. Tapi ketika misalnya ikut pameran di luar Aceh deh gitu ya, misal kayak KKI nanti, terus ada beberapa pameran kayak business coaching gitu, kan ketemu dengan UMKM atau juga pebisnis lainnya gitu ya. Pernah ketemu dengan produk yang sama juga nggak sih Kak? Maksudnya kayak sama-sama bergerak di songket gitu? Pernah. Oke. Rame di sana. Dan itu biasanya gimana tuh? Kalian tukar ilmu biasanya atau gimana? Iya, bisa jadi tukar ilmu gitu. Karena bisa beda-beda juga ya. Iya. Kalau untuk cara sama nggak? Kalau untuk cara ada sebagian beda-beda juga sih. Ada yang model kayak kami ikut studi banding ke Medan kemarin itu. Ada mereka alat tenunnya masih yang awam, masih model ikat duduk di lantai gitu. Kok dulu di sini ada juga, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Berarti masih ada yang modelnya kayak gitu ya. Dan itu model yang awal banget dulu pembuatan pembuatan songket. Dari masa mama dulu ada, masa orang tua. Oke. Berarti kan Kakak ini salah satu saksi sejarah BTW ya. Maksudnya kayak
pernah ngelihat nyakmu juga ya berarti Pernah. bikin ya, ngelihat nyakmu bikin gitu, terus ibu gitu. Nah kalau dulu tuh Kak untuk pembuatan songket ini sendiri apa udah semasif sekarang? Maksudnya apa udah sebanyak sekarang? Atau dulu tuh songket tuh diorder untuk acara-acara tertentu banget dan jarang banget gitu? Kok dulu kurang tahu juga kan masih kecil. Oh iya ya, cuman ngelihat kayak lihat prosesnya aja dibawa gitu. ke tempat Iya, kerja iya. gitu. Cuma gitu-gitu aja lihat. Iya. Bukan untuk penjualan dan lain-lain ya. Kadang kita penasaran ya, dulu tuh gimana sih songket ini diperjualbelikannya, maksudnya Iya. kemana aja gitu. Kalau Iya. sekarang kan kita udah punya media sosial, kita punya teknologi yang udah berkembang banget. Jadi kayak Mutiara Songket aja udah bisa dikenal sampai keluar Iya. Aceh gitu ya. Dan diorder oleh seorang fashion designer ternama juga gitu, dipakai sama artis juga. Nah kalau dulu tuh apa songket itu cuman digunakan untuk acara-acara tertentu gitu, acara adat aja ya dulu ya gitu. Kurang tahu juga sih. Berarti bikin tapi nggak ikut sejarahnya nih ya, nggak ikut sejarahnya, penting bikin gitu ya. Oke, nah terus Kak kayak di sini kan juga kalau kita ngelihat nih di Instagramnya Mutiara Songket gitu kan. Iya. Ini kan banyak nih Kak kayak warna-warna dan proses ini, ada proses penjemuran ya ini? Enggak, itu untuk foto. Oh iya, nah kalau yang kayak gini nih Kak, warna-warna kayak gini, terus misalnya treatmentnya nih kan harus hati-hati banget. Dia nggak bisa sembarangan. Misal namanya kita mau ada yang kena matahari langsung, ada yang mungkin dicuci dengan cara yang salah. Nah itu sebenarnya gimana sih Kak untuk merawat si songket ini supaya tetap awet? Kok untuk songket itu sendiri lebih baik tidak dikucek dia. Boleh kita cuci, cuman rendam aja. Pakai pewangi aja, jangan pakai kayak deterjen. Oh, deterjen. Gitu. Oke. Paling di angin-angin aja, jangan diterik matahari gitu. Oh, jadi kalau yang dijemur-jemur kayak gini jangan ya, nih langsung di bawah matahari jangan ya. Untuk foto aja. Ini untuk kepentingan foto ya, jangan kayak gini tiba-tiba terinspirasi dari Instagramnya Mutiara Songket ya. Nggak boleh langsung dijemur di bawah matahari gini ya. Oke, berarti hanya boleh di angin-anginkan aja gitu, supaya warnanya nggak luntur, atau supaya benang-benangnya ini nggak hancur. Untuk luntur enggak sih ya. Cuman kita merawat aja supaya tidak menjadi kerusakan gitu. Kak, tapi kalau misalnya songket ini nih satu benangnya ketarik gitu bisa ngaruh ke semua nggak sih Kak? Makanya kita sarankan untuk customer kita untuk memakai puring dalam supaya lebih aman. Oke, jadi tetap harus ada lapisnya gitu ya. Dan kalau dalam proses jahit ini bisa rusak juga nggak? Misalnya kayak kan proses jahitnya dibikin entah baju, entah rok atau apa, itu bisa terjadi kerusakan juga nggak kalau salah-salah? Nggak tahu ya, tergantung yang menjahitnya juga sih. Iya. Maksudnya sayang banget juga ya kalau memang kita harus hati-hati gitu. Jadi memang jangan sampai sia-sia nih harga songket udah berapa Kak? 2 juta ya, 2,5 juta ya, udah 3 juta, itu tiba-tiba harus menangis ya karena memang yang jahitnya enggak hati-hati ya. Oke, nah mungkin terakhir nih Kak, apa nih yang Mutiara Songket ini kan udah sejauh inilah berjalan, berarti udah berapa tahun ya Kak, dari 2019 ya? 2019. Udah sekian tahun. Apa sih mungkin harapan Kakak ke depan untuk Mutiara Songket ini sendiri? Semoga lebih banyak orang yang mengenal Mutiara Songket dan semakin berkembang. Semoga ada generasi-generasi muda yang mau melanjutkan songket itu sendiri gitu. Jadi harapannya memang kalau bisa mudah-mudahan anak-anak muda nih yang peduli ya, yang pada akhirnya bisa bikin songket ini bisa lebih mendunia gitu ya. Oke. Atau yang ingin disampaikan lagi Kak untuk pemirsa, mungkin jangan lupa beli Mutiara Songket ya, atau jangan lupa order. Nah kalau mau order tuh gimana? Harus ke Instagramnya atau gimana Kak? Boleh ke Instagramnya, bisa langsung di situ, emang ada nomor WA gitu. Oke, jadi bisa langsung pesan di situ ya. Jadi boleh banget cek Instagramnya Mutiara Songket ya. Di situ udah ada langsung terhubung dengan kontak personnya Kak Ira untuk bisa order, atau sekedar main ke galeri juga boleh ya Kak ya. Tuh, jadi boleh banget teman-teman mungkin yang ingin melihat proses langsung gimana pembuatan
songket gitu ya, gimana cara Kak Ira mengolah emosinya dengan baik gitu ya. Boleh banget ya untuk main-main ke Mutiara Songket di Darussalam. Gampung Kurungkali, Kecamatan Darussalam. Kurungkali. Emang ada maps juga. Nah, jadi bisa dicek di mapsnya juga gitu ya. Oke Kak Ira, terima kasih banyak sudah hadir di Dapur Medsos, sudah sharing banyak hal ya. Kita juga mau pamer ini songket-songket luar biasa dari Mutiara Songket. Seperti ini motif yang dipakai oleh Ari Tatum. Terus juga ini motif terbaru ya, warna dan motif terbaru, motif kebalik, daun sirih. Nah, dan juga ini motif yang dada limpun. Wah tuh ya, dengan warna yang luar biasa. Mudah-mudahan Mutiara Songket seperti harapan kita bersama semakin berkembang Kak, akhirnya bisa mendunia juga. Amin. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersama kita 1 jam ke belakang. Dan kita akan ketemu lagi di episode-episode lainnya tentunya dengan bintang tamu yang juga luar biasa menariknya. Kalau gitu langsung aja saya Tika Darmawan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.